Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Dr. Muhammad Ma'mar MPDI yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bagian daripada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan, yaitu tentang memahami dan terampil menganalisis data penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, pertama yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan pendahuluan daripada makalah yang sudah saya buat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari sebuah penelitian, baik penelitian kuantitatif atau kualitatif. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu penelitian atau sering disebut dengan metode penelitian, tentunya mempunyai kaidah-kaidah tertentu untuk membaca objek penelitian. Kaidah-kaidah itulah yang harus dipegang teguh oleh peneliti agar bisa menghasilkan riset yang menarik dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu kaidah penelitian, baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, adalah analisis data. Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti. Karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan, yang pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Kemudian tentang mereduksi data penelitian kualitatif. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik, lebih khusus, lebih mengerucut, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya. Sedangkan menurut A. Michael Haberman, reduksi data mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkrip tertulis. Seperti yang kita lihat, reduksi data terjadi terus-menerus sepanjang umur proyek
yang berorientasi kualitatif, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Antisipatif reduksi data terjadi di saat peneliti memutuskan kerangka konseptual. Kasus yang mana, pertanyaan penelitian yang mana, dan data yang mana, pendekatan koleksi untuk memilih. Saat pengumpulan data berlangsung, episode reduksi data lebih lanjut terjadi, yaitu menulis ringkasan, mengkode, mengupas tema, membuat klaster, membuka partisi, menulis memo. Proses reduksi atau transformasi data berlanjut setelah kerja lapangan hingga laporan akhir selesai. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti tentang potongan data yang akan dikodekan, mana yang harus ditarik, pola mana yang paling baik, merangkum sejumlah potongan yang mengembangkan cerita untuk diceritakan, semuanya merupakan pilihan analitik. Kita berlanjut tentang menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Menurut Bogdan dan Biglen dalam bukunya Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Seidel dalam Burhan Bungin, dalam bukunya Burhan Bungin, mengatakan bahwa analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut. Pertama, proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Kedua, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Yang ketiga, berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Yang keempat, membuat temuan-temuan baru. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Dari beberapa definisi dan tujuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Kemudian tentang metode pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara, observasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet. Metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan, yaitu informasi berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi wawancara yang baik terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan wawancara adalah kata-kata tegur sapa seperti nama bapak siapa, alamatnya di mana, berapa anaknya, umurnya berapa, dan sebagainya. Isi wawancara sudah jelas, yaitu pokok pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan penelitian, sedangkan penutup adalah bagian akhir dari suatu wawancara. Metode observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata, serta dibantu dengan panca indera lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Metode dokumenter. Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah. Namun kemudian, ilmu-ilmu sosial lain secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpulan data, oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode bahan visual. Bahan visual adalah bahan yang menyimpan berbagai informasi yang sangat berguna di dalam suatu penelitian. Bahan visual yaitu semua jenis dari fotografi, seperti foto, grafis, film, video, kartun, mikrofilm, slide, dan sebagainya. Bahan visual bermanfaat untuk mengungkapkan suatu keterkaitan antara objek penelitian dengan peristiwa di masa silam atau peristiwa saat ini. Bahan visual juga memiliki makna secara spesifik terhadap objek atau informan penelitian, keterkaitan objek dan informan penelitian dengan peristiwa masa lalu ataupun peristiwa saat ini. Metode penelusuran data online. Perkembangan internet yang sudah semakin maju pesat serta telah mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini, memungkinkan para akademisi mau ataupun tidak menjadikan media online seperti internet sebagai salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi. Mulai dari informasi teoritis maupun data primer ataupun sekunder yang diinginkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian. Sehubungan dengan itu, maka mau ataupun tidak, kita harus menciptakan metode untuk memanfaatkan data begitu, yaitu yang berupa data online, yang begitu banyak tersebar di internet dan begitu banyak yang dapat dimanfaatkan. Strategi analisis data kualitatif. Strategi analisis kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data. Dalam arti, frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan. Dengan demikian,
maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut. Menyimpulkan hasil penelitian kualitatif. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Macam-macam analisis data kualitatif. Secara umum, metode analisis data meliputi reduksi, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Akan tetapi, karena data kualitatif sangat banyak sekali, maka model analisis data juga beragam sesuai dengan objek penelitian. Secara umum, model analisis data terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Kedua, kelompok metode analisis tema-tema budaya. Ketiga, kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang, dan perilaku institusi. Bapak dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah materi makalah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada pada materi ini dapat kita benahi di masa yang akan datang. Tentunya diperlukan kritik dan saran dari dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Dan apapun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.